Lesa harap adik-adik di rumah kabarnya baik semua ya. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Siap dong Lose, masa enggak? Nah, kalau udah siap, Lesa mau ajak adik-adik di rumah untuk memujikan lagu Shalom Shalom. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami agar pada ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua doa ini kami mohon ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lesa Fani tahu nggak gambar ini hewan apa namanya? Oh, ini mah kingkong, Lesa. Betul Lesa, ini namanya hewan kingkong. Tapi Lesa, aneh nggak sih? Badannya besar, tapi kakinya pendek. Iya Lesa, kalau kita lihat ya aneh Lesa. Tapi itu caranya Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Kuasa Lesa. Oh, Tuhan itu memang Maha Kuasa ya berarti Iya, Lesa? Tuhan Maha Kuasa luar biasa. Oh, gitu Lesa. Kingkong ini ada lagunya Lesa. Oh, betul Lesa, iya ada lagunya. Nah, Lesa Fani mau ajak Lesa Vivi sama adik-adik di rumah memujikan lagu Kingkong badannya besar. Iya. Mari bangkit berdiri dengan posisi tegap, kita akui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa mentransfer uang persembahannya ke rekening gereja, minta tolong mama papa di rumah untuk membantu transfer, atau persembahannya bisa disimpan dulu di rumah. Nanti ketika ibadah tatap muka bisa diserahkan di gereja. Nah, adik-adik, mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua ya Bapa. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Ini doa kami serahkan di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita memujikan Allahku besar. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Walau harap kita semua sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami hingga kami bisa ibadah, kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami untuk kami bisa menerima, kami bisa melakukannya, dan kami bisa memberitakannya kepada teman-teman kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, siapa di sini yang pernah menanam tanaman atau paling tidak melihat tanaman? Udah percaya pasti kita semua hampir pernah menanam tanaman atau melihat tanaman. Nah, adik-adik, kalau menanam sebuah tanaman, kira-kira apa aja yang dibutuhkan ya adik-adik?
Yang pasti kita perlu pot, ya kan? Yang terus kita perlu tanah. Dan yang ketiga kita perlu bibitnya supaya ada yang buat bertumbuh. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menanam, kita sudah selesai menanam, lalu apa yang kita lakukan? Apa dibiarin aja nih? Wah, ini nanti tumbuh-tumbuh sendiri kok. Biarin, aku sudah nanam, pokoknya nanti akan tumbuh sendiri. Apakah seperti itu betul adik-adik? Jelas tentu tidak ya. Karena kalau kita biarin nih, dia pasti mati. Kenapa kok bisa mati ya? Iya, karena dia nggak ada yang menyiram. Dia juga nggak ada yang memberikan pupuk atau makanannya. Jadi ketika kita membiarkannya aja, kita nggak rawat, paling nggak kita menyiram, pasti tumbuhan itu lama-lama akan mati. Jadi tumbuhan ini perlu dirawat adik-adik. Nah, sama seperti kita loh manusia. Kalau kita nggak dirawat, kita juga pasti akan mati. Siapa di sini yang mau mati? Pasti nggak ada kan adik-adik ya. Nah, lalu apakah kita bisa merawat diri kita sendiri adik-adik? Wah, jelas tentu bisa kan ya. Kita kan bisa menggerakkan diri kita sendiri. Tetapi apa yakin kita benar-benar dirawat oleh diri kita sendiri? Nah, yang merawat kita sebenarnya itu adalah Tuhan adik-adik. Tuhanlah yang merawat kita hingga sampai saat ini kita masih bisa berada di tempat ini. Nah, sekarang dosen itu mau ajarin kenapa sih Tuhan itu kok mau merawat kita dan bagaimana Tuhan merawat kita sampai saat ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 hingga yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga yang kedua. Dosa akan membacakan untuk kita semua ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke adik-adik, cukup sampai situ. Kita bisa lihat adik-adik bahwa bumi itu kosong seperti ini adik-adik. Nah, kosong kan, gelap, tidak ada apa-apanya. Lalu Tuhan melihat adik-adik, wah ini kosong, aku harus menciptakan sesuatu nih di tempat yang kosong ini. Lalu kalau adik-adik ingat ya, Tuhan menciptakan selama berapa hari? Ayo, Tuhan menciptakan selama 6 hari adik-adik. Lalu Tuhan tuh menciptakan apa aja sih? Nah, di bumi yang kosong ini Tuhan tuh menciptakan yang pertama pasti adalah langit dan bumi dan juga terang adik-adik. Nah, lalu di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Di hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, di hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang di laut dan juga di udara. Dan yang di hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan yang ciptaan yang paling terakhir dan yang paling istimewa dan yang paling mulia adalah manusia, yaitu kita semua. Nah adik-adik, apakah Tuhan menciptakan ini asal-asalan adik-adik? Wah, tentu tidak ya. Tuhan ini hebat loh adik-adik. Tuhan ini menciptakan tidak dengan dibentuk sedemikian rupa atau Tuhan menggunakan mesin. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan melakukan hanya dengan berfirman. Hebat gak? Tuhan kan bilang, Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wah, berarti Tuhan ini luar biasa ya. Gak seperti kita mana bisa jadilah makanan, lalu makanan itu jadi. Wah, kita gak sehebat itu adik-adik ya. Tuhan itu luar biasa. Dia hanya dengan berfirman semuanya jadi. Kecuali kita adik-adik, kita diciptakan istimewa. Kita dibentuk dari debu dan tanah sedemikian rupa Tuhan membentuk kita menjadi hingga saat ini adik-adik. Nah,
Tuhan adik-adik menciptakan ciptaannya itu semua begitu detail. Tidak ada yang saling bertentangan. Saya kasih contoh ya. Tuhan menciptakan bintang di langit, benda-benda di langit pada hari yang keempat. Coba kalau misalnya manusia diciptakan di hari ketiga, kira-kira manusia bisa hidup nggak adik-adik tanpa matahari, bulan dan bintang? Atau enggak, manusia bisa lihat enggak kalau nggak ada matahari, bulan dan bintang? Masih nggak bisa adik-adik ya. Terus coba kalau binatang darat, laut di darat diciptakan di hari kedua, kira-kira mereka punya tempat berpijak enggak di bumi ini? Nggak punya, karena daratan dan lautan baru di hari ketiga. Nah, itu adalah beberapa contoh adik-adik bahwa Tuhan itu sangat detail. Tuhan tidak salah-salah menciptakan ciptaannya. Tuhan itu memelihara seluruh ciptaannya adik-adik. Nah, hingga pada akhirnya Tuhan menciptakan kita manusia untuk menjaga cipta-ciptaannya. Jadi kita ini diberi tugas adik-adik bahwa manusia harus merawat, harus menjaga lingkungan dan semua ciptaan yang Tuhan ciptakan adik-adik. Nah, kenapa ya kok manusia dibertanggung jawab itu? Iya, karena manusia adalah ciptaan yang menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga Tuhan menciptakan semua itu untuk merawat manusia. Makanya kita kan makan sayur, kita makan ayam, kita makan daging, itu semua dari apa? Dari binatang dan tumbuhan kan? Kita juga dapat minum, kita mandi dan segala sesuatunya karena air. Coba siapa yang memberikan itu semua? Ya Tuhan. Bukan tiba-tiba muncul lalu bisa kita makan. Tidak seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi apa sih bukti Tuhan itu memelihara semua ciptaannya termasuk kita? Coba adik-adik lihat. Masih banyak pohon di luar. Masih ada beberapa binatang. Matahari masih bisa kita lihat. Bulan masih bisa kita lihat. Itu adalah tanda Tuhan telah memelihara kita sampai saat ini. Mungkin kita hanya di rumah aja, kita nggak bisa kemana-mana, tetapi kita masih bisa hidup, kita masih diberi nafas loh, kita masih bisa bergerak loh. Itu semua karena apa? Karena Tuhan yang telah memelihara kita adik-adik. Tuhan telah merawat kita sedemikian rupa sampai kita ada sampai saat ini. Nah, sekarang tugas itu telah beralih kepada kita. Kita telah diberi tugas oleh Tuhan supaya apa? Menjaga ciptaannya. Sama seperti Tuhan menjaga dan merawat kita. Kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Kita nggak boleh merusak pohon. Kita nggak boleh membunuh binatang dengan kasar, atau kita tidak boleh merusak tanaman. Kita semua harus menjaga. Jadi kita harus merawat lingkungan sekitar. Kita harus bersih, apalagi di masa COVID ini ya, di masa pandemi ini. Kalau kita nggak merawat lingkungan, wah jangan-jangan kita bisa terserang penyakit nih. Nah, makanya Tuhan mengizinkan semua ini terjadi juga supaya kita lebih peduli dan kita lebih memelihara lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kita patut bersyukur karena kita masih bisa menikmati semua yang ada di bumi ini. Coba kalau kita nggak bisa menikmatinya, kita sudah pasti kesusahan adik-adik. Maka dari itu kita harus meminta kita semua untuk bersyukur dan melakukan semua perintah Tuhan, khususnya menjaga ciptaan dan merawat lingkungan sekitar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebentar lagi kita akan mencatat mingguan dan menghafalkan ayat. Saya silakan adik-adik untuk menyiapkan buku catatannya dan mencatat mingguan. Oke, semuanya sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa makan, kami bisa minum dan melakukan aktivitas lain. Itu adalah bukti bahwa Engkau telah memelihara kami ya Tuhan. Itulah bukti bahwa kami telah Engkau rawat, telah Engkau jaga, meskipun di masa-masa pandemi yang sulit ini
kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Gimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa dijalankan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini selesai, sampai jumpa minggu depan.